semuanya, perkenalkan nama saya Vala Bernadette Parastiati Alinika Putri dan saya merupakan mahasiswi FISIP dari UPN Veteran Jakarta, program studi ilmu komunikasi. Beberapa saat ini, banyak sekali pertanyaan yang suka muncul di benak saya. Dan salah satu pertanyaan yang menurut saya paling menarik, yaitu sadarkah kita kalau sejauh apapun kita dan dimanapun kita berada, kita itu akan selalu ada di lingkaran yang terus berputar di dalam suatu keadaan yang disebut toxic positivity. Toxic positivity ini merupakan suatu kondisi di mana salah satu pihak atau seseorang akan terus menuntut dirinya sendiri atau bahkan orang lain untuk selalu bersikap serta berpikir secara positif. Keadaan ini akan membuat pihak-pihak yang bersangkutan secara terus-menerus juga menolak emosi negatif yang seharusnya dia rasakan. Seharusnya emosi negatif ini tidak perlu dihindari. Kenapa emosi negatif tidak perlu dihindari? Karena emosi negatif juga merupakan sesuatu yang harus dirasakan dan juga diekspresikan. Karena manusia memiliki kebebasan untuk berekspresi, maka setiap manusia juga memiliki kebebasan untuk mengungkapkan apapun yang dia rasakan dalam bentuk apapun. Biasanya, kita akan cenderung berada di dalam toxic positivity apabila ada salah satu teman atau kerabat yang sedang merasa sedih. Contoh nyata atau contoh simpel yang sering ditemukan, yaitu ketika ada kerabat dekat yang sedang kehilangan salah satu anggota keluarganya karena meninggal dunia. Biasanya tanpa sadar, orang-orang yang ada di dekatnya akan berucap, "Jangan sedih, kan sekarang ayah udah gak sakit lagi." Tidak mungkin tidak ada pihak yang tidak sedih apabila ditinggalkan oleh orang terdekatnya yang dia sayangi untuk selama-lamanya. Dengan berbicara seperti itu, kita sudah termasuk sebagai pihak yang menyebarkan toxic positivity. Bahkan yang lebih sederhananya lagi adalah ketika kita sedang merasa bahwa kita belum cukup mencapai target yang kita inginkan, biasanya rasa ketidakpuasan yang kita miliki ini akan ditepis dengan pemikiran-pemikiran seperti, harus bersyukur, masih banyak orang yang belum bisa sampai di tahap ini. Sesering itu kita berada di dalam lingkaran ini, sampai-sampai kita tidak sadar bahwa beberapa ucapan serta pemikiran yang kita miliki ini dapat berdampak fatal. Pihak-pihak yang mengalami toxic positivity memiliki beberapa ciri-ciri khusus. Satu di antaranya yaitu menyembunyikan perasaan-perasaan yang dia miliki dan memiliki kesan mengabaikan masalah. Selain itu, mereka juga merasa bersalah ketika mengungkapkan emosi negatif yang dialaminya. Beberapa cara yang tepat untuk menghindari toxic positivity, yang pertama yaitu adalah merasakan serta mengelola emosi negatif yang seharusnya dirasakan. Yang kedua yaitu mencoba untuk memahami, bukan menghakimi. Dan yang terakhir yaitu menghindari untuk membanding-bandingkan masalah yang kita alami dengan masalah orang lain. Toxic positivity biasanya hadir tanpa sadar dan terucap atau terpikir ketika sedang ingin memberikan energi positif kepada orang-orang di sekitar kita. Akan tetapi, toxic positivity akan semakin memberikan efek yang fatal apabila tidak dihindari sesegera mungkin. Ingat, kita ini memiliki kebebasan untuk mengungkapkan emosi. Apapun yang kamu rasakan itu sekarang, pasti memiliki keterkaitan untuk kamu di masa yang akan datang. Maka dari itu, emosi negatif yang kamu punya ini pasti bisa dikelola dengan baik dan sebaik mungkin. Sehingga tidak perlu lagi menghindar dari emosi negatif yang seharusnya dirasakan. Karena kalau bisa kita kelola dengan baik, kenapa harus dihindari sebegitunya saja?